sedikit Pak. Parasan. Pak. Sedikit Pak. Pak mau klarifikasi Pak tadi yang Bapak Yang sebutkan dalam 5 potensi tahun ke depan, dividen, Pak. Potensi dividen yang diterima oleh Danantara 7 to 10 billion. And then you mentioned that you will leverage into the If investment. I do leverage. Itu potensi dari mana Pak? 7 sampai 10 billion itu dari berapa BUMN Pak? Ini kan asumsi yang kita pilih ya. Ya dari BUMN yang kita optimalkan lah asetnya, kita create more value-nya. Jadi saya ambil angkanya being pesimistik aja. Karena kan saya nggak mau juga ngomong angka besar kalau tengah di leverage atau begitu. Jadi saya ambil angka yang konservatif lah, yang konservatif. Dan itu kan mereka nanya 5 tahunnya seperti apa, jadi saya. Itu BUMN-nya kan tadi Bapak sempat bilang cuma 10 perusahaan besar yang selama ini berkontribusi. Kira-kira dengan upaya Danantara, sektor-sektor mana saja yang potensinya akan menyumbang dividen lebih besar? Ya sebetulnya kita tidak ingin hanya terkonsentrasi di 10 perusahaan ya. Ya kita tahu bersama lah seperti Pertamina, all the banks, ya, Telkom, tapi kita juga ingin perusahaan-perusahaan lainnya itu kontribusinya signifikan not only in term of profitability, tapi in term of penciptaan lapangan pekerjaan, in term of efisiensi, productivity. Jadi memang PR-nya banyak yang harus kita lakukan, tapi kita di saat bersamaan juga kita ingin empower private sector, dunia usaha, karena kan saya bilang ini kue dunia usaha kita, ekonomi kita ini besar dan makin berkembang. Dan Danantara nggak bisa melakukan ini sendiri. Justru kita ingin bersama-sama dengan dunia usaha, dengan private sector untuk bisa mempercepat atau mengakselerasi pertumbuhan perekonomian kita yang baik dan berkualitas. Pak, soal proyek kereta cepat, Pak, kemarin ada tanggapan dari Pak Purbaya bahwa beliau tidak mau kalau penyelesaian utangnya itu menggunakan APBN. Sementara kan Danantara punya dua opsinya, itu diinjek atau jadi aset negara. Itu gimana sih Pak maksudnya? Makanya saya juga bingung ya, karena kita kan lagi evaluasi dan kita juga belum dari Danantara berbicara ke pihak lain, apalagi Kementerian Keuangan menangani hal ini. Saya sampaikan oleh Pak Dodi kan yang mengerjakan ini. Jadi kita sedang mengevaluasi, kita lagi mencari opsi-opsi, kan selalu ada opsi 1, opsi 2 gitu. Dan memang dan ini kan melibatkan banyak kementerian lain. Jadi ya harapannya kita kan biasanya duduk dulu, kita evaluasi opsi mana yang terbaik. Kalau kita kan sistem kerjanya seperti itu. Jadi semuanya itu terstruktur, terukur. Kemudian apa hasilnya baru kita bicara ke publik. Kita sih sistem kerjanya seperti itu ya. Tapi sudah dia tes oleh Cina nggak Pak? Ya, saya belum diupdate lagi, tapi ya kita juga selalu hati-hati kan ya. Ini kan dana masyarakat, dana pemerintah, kita selalu hati-hati mengevaluasi dan dalam persiapan biasanya average untuk memberikan pinjaman itu kan dari perbankan juga punya kriteria masing-masing, jadi harus sebulan bisa lebih. Yang penting kan asas kehati-hatian kita dulu, dan juga harapannya ya yang pemberian pinjaman yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kita sangat berterima kasih, kita juga sangat apresiasi ya, tapi harapannya tentunya pinjamannya tidak hanya 6 bulan. Ini kan pinjamannya hanya 6 bulan diberikan dan dalam DOC deposit on call. Jadi kalau kita memberikan pinjaman jangka panjang kan ada potensial mismatch juga. Jadi harapannya ini bisa panjang dan harapannya juga rate-nya mungkin nggak 4% atau sekarang 3,8% karena average misalnya kayak Mandiri average dari perbankan kita kan kalau deposit itu 2,44%. Jadi ya harapannya bisa lebih rendah lah, dan jika kita bisa memberikan rate yang lebih rendah lagi pada UMKM, pada KDMP termasuk Pak? Kenapa? KDMP termasuk Koperasi Desa. Ya pada UMKM, nanti pada ya kita terbuka lah pada koperasi dan yang lain-lainnya gitu. Jadi ekonomi kan bisa jadi lebih bergerak. Tapi kita terima kasih sudah diberikan itu oleh kita. Pak, tadi yang kereta cepat udah ada pembicaraan sama Cina belum sih Pak?